Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin bi imanihim wa amalihim wa bi ridaihi ala taqdirih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan na'buduha ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Pak Imam, Pak Ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat, dan ibu-ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi sisa bagi umat kita, hingga sampai pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-21. Selawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi Allah masih memberikan ada sedikit sisa umur yang ada pada kita. Karena kita ini saya lihat rata-rata umurnya sudah 50 tahun ke atas. Jadi agak-agaknya taklah semuanya yang sudah kita lalui itu masih tersisa. Tidaklah seperti sebanyak yang telah kita lalui dari umur kita ini. Umur saya sudah 73 tahun, sudah jalan 73. Kalau ada separuh perjalanan, ada 174 ya, 140 tahun. Nah, jadi yang ada hanya sisa-sisa umur yang ada pada kita. Alhamdulillah Ramadan masih diberi kesempatan kepada kita untuk kita lalui, untuk kita dapat manfaatkan seoptimal dan sebanyak mungkin untuk kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa nyaman berjamaah di masjid ini karena tenang. Dari perjalanan dari malam-malam ke masjid itu ada masjid yang anak-anak ngomong gitu. Terasa suara kadang-kadang di luar main. Tapi alhamdulillah ini termasuk aman. Tak ada yang berisik-berisik untuk sedang sholat. Alhamdulillah. Malam ini apa judul kita? Anak-anak ada catat belum? Apa? Ya, jadi i'tikaf dan fadilahnya. Nah, kita mengetahui bahwa Ramadan ada satu bulan yang dikatakan oleh Rasulullah Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, bulan yang agung, yang besar, dan bulan yang penuh dengan keberkatan. Salah satu keberkatan yang ada pada Ramadan ini, salah satu karena ada beberapa ya, ialah karena pada bulan Ramadan ini ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi i'tikaf pada malam-malam Ramadan ini adalah merupakan salah satu jalan cara kita untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu. Jadi salah satu cara jalan kita untuk mendapatkan malam yang namanya Lailatul Qadar itu. Kalau kita dapat itu samalah dengan umur kita 83 tahun, itu fadilahnya. Jadi di dalam i'tikaf ini tidak ada suatu ibadah yang khusus yang diberikan untuk i'tikaf. Semua amal-amal sunat itu jadi amal i'tikaf. Jadi tidak ada suatu amal khusus yang diwajibkan untuk kita dalam i'tikaf itu.
Katakanlah sholat tahajud sunnah juga masih. Katakanlah sholat hajat, sholat apa namanya ini witir misalnya masih sunnah juga. Jadi tidak ada suatu ibadah yang wajib yang dititipkan pada i'tikaf. Semuanya amal-amal sunnah. Jadi kalau ingin mencari fadilah i'tikaf ini, ya fadilah amal itulah yang kita rebut. Ya Pak ya. Jadi mencari fadilah i'tikaf dari amal-amal yang kita lakukan itulah fadilah i'tikaf. Apa artinya i'tikaf itu? I'tikaf itu artinya adalah diam, berhenti sebentar atau beberapa waktu di suatu tempat. Itu makna bahasanya. I'tikaf artinya berhenti sebentar. Dimanapun kita berhenti secara bahasa itu i'tikaf. Kemudian secara syar'i barulah ada terminologinya atau definisinya bahwa i'tikaf itu adalah berhenti di masjid. Nah, di masjid beberapa waktu untuk mencari ridha Allah. Itu i'tikaf, berhenti di masjid beberapa waktu untuk mencari ridha Allah. Tidak bisa dengan hajat mencari ridha Allah itu saja tanpa usaha. Usahanya apa? Itulah amalan-amalan sunat yang harus kita lakukan selama kita beriktikaf. Jadi ada 3 hal yang patut menjadi bahan renungan kita dalam mencari fadilah tadi itu. Yang pertama adalah dari makna i'tikaf itu sendiri. Duduk di masjid saja dalam konteks i'tikaf sudah dapat pahala. Duduk saja. Tak sama kita kalau duduk di teras atau kita duduk di mana-mana gitu. Tak sama. Duduk saja kita pada malam yang kita katakan i'tikaf itu, duduk saja kita dapat pahala. Nah, itu satu. Yang kedua, kita melakukan amal-amal sunat. Semua amal sunat yang ada itu kita boleh kita lakukan. Ya banyaklah, baca Quran, berdoa, berzikir, sholat sunat, mendengarkan tausiah, baca buku. Itu semuanya amal sunat. Jadi mencari ridha Allah dengan melalui wasilah amal-amal yang kita lakukan itu. Semakin banyak amal yang kita lakukan, semakin banyak waktu yang kita pergunakan untuk melakukan ibadah itu, semakin tinggilah fadilah i'tikaf itu bagi kita. Itu yang kedua. Satu tadi duduk saja, yang kedua amal-amal yang kita lakukan. Yang ketiga, fadilah i'tikaf itu adalah karena i'tikaf ini sebenarnya adalah merupakan sarana kita untuk melakukan muhasabah kepada Allah. Melakukan muhasabah. Jadi bukan duduk segala duduk, tapi duduk merenung. Itu muhasabah. Kalau duduk saja, ya mungkin karena tempatnya masjid berpahala, tapi kurang fadilahnya. Tapi duduk itu jangan kosong. Apalagi duduk kita memikirkan, merenungkan hal-hal yang lain. Karena di masjid, duduk di masjid, ingatan kita kepada Allah, kita muhasabah dengan Allah. Jadi fadilah yang beriktikaf itu pada yang 3 itu. Yang pertama adalah duduknya kita di masjid, itu dipahalai. Yang kedua, amal-amal yang kita lakukan semuanya dipahalai dan dipergandakan pahalanya. Banyak macam-macam boleh kita lakukan. Yang ketiga adalah muhasabah. Artinya apa? Sejauh mana fadilah muhasabah, fadilah daripada i'tikaf itu, kalau kita kaitkan dengan muhasabah, sejauh mana muhasabah itu melahirkan suatu keinsapan dan kesadaran terhadap diri kita. Jadi kita melakukan muhasabah, melakukan perenungan, pengenalan, penghayatan terhadap diri kita sendiri, sejauh mana dia memberikan suatu keinsapan dan kesadaran terhadap diri kita sebagai makhluk Allah, dan menumbuhkan kesadaran untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah. Hasil muhasabah kita itulah fadilah daripada i'tikaf. Yang ada 3.
Lebih dari itu wallahu a'lam. Nah, itu sepanjang yang kita bisa pikirkan, kita bisa baca dan kita bisa hayati. Jadi fadilah i'tikaf terletak pada yang tiga itu. Apa dasarnya i'tikaf ini? Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna. Ini ketika wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum tattaqun. Apa maknanya? Janganlah kamu menggauli, mendekati istrimu sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf. Jadi i'tikaf ini ada dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya amal-amal yang kita lakukan sesuka hati kita, tapi dalam Al-Quran dasarnya. Ini yang i'tikaf. Jadi waktu i'tikaf ini tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri dalam masjid. Nah, itulah ketetapan Allah dan jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat. Dari hadis Nabi pun juga ada dasarnya. Nah, dari hadis Nabi juga ada dasarnya. Qala Rasulullah SAW, Tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-i'tikaf fi syahr Ramadan hatta tikafa fil asr akhir min Syawal. Rasulullah itu meninggalkan i'tikaf, tidak pernah meninggalkan i'tikaf selama dia berada dalam bulan Ramadan. Sampailah pada hadis yang lain dia wafat. Kemudian setelah dia wafat dilanjutkan i'tikaf itu oleh para istri-istrinya. Nah, cukuplah sebagai dasar kita bahwa i'tikaf ini memang sangat-sangat bagus untuk kita lakukan dan kita laksanakan. Tapi di sini barangkali sudah melaksanakan yang namanya i'tikaf ini. Ada i'tikaf kan? Ada. Jadi di mana-mana masjid, dengan saya dulu tak banyak yang i'tikaf. Tapi sekarang karena kajian sudah dibentang oleh para ustaz-ustaz kita, para ulama-ulama kita, itu sudah di mana-mana dilaksanakan i'tikaf ini. Dulu saya waktu jadi pengurus Masjid Abdul Manur itu ada i'tikaf. Jadi i'tikaf itu didaftarkan. Jadi orang mendaftar. Dari masjid ini 2 orang, dari masjid sana 3 orang. Sehingga terdaftarlah ratusan orang. Yang ratusan orang ini lalu kita tawarkan barangkali ada orang yang mau bersedekah syahur. Itu umumnya para yang punya rumah makan itu ikut membantu menyediakan syahur untuk mereka yang beriktikaf. Daftar dulu, jumlahnya pasti gitu. Jadi ada yang 50 nasi kotak, ada yang 100 nasi kotak. Itu rumah-rumah makan mendaftar untuk membantu syahurnya orang-orang iktikaf itu. Nah, itu yang pelaksanaannya. Jadi mengenai amalan-amalan yang kita lakukan, yang macam-macam boleh kita lakukan. Tidak ada satu ketentuan amal apa yang kita lakukan di dalam kita melakukan i'tikaf itu. Nah, di antaranya ada juga muhasabah. Itu tadi kan, jadi i'tikaf adalah merupakan momentum kita melakukan muhasabah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, sekedar sedikit mengenai masalah i'tikaf. Apa yang membatalkan i'tikaf itu? Yang pertama, niat perlu dalam i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf itu kalau niat kita sudah kita palingkan ke lain. Nah, artinya kita berhenti, lalu kita mengerjakan apa yang selanjutnya kita niatkan untuk itu. Nah, itu batal.
Jadi yang membatalkan i'tikaf itu diantaranya adalah karena kita murtad, termasuk juga itu. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak ada alasan untuk kita lakukan, lalu kita pergi lakukan, balik lagi i'tikaf kita batal. Jadi melakukan sesuatu yang tidak alasan. Tapi kalau umpamanya pas kita i'tikaf ada orang kecelakaan di samping masjid, kita keluar, kita bubar i'tikaf kita bantu, itu tak batal. Atau ada bapak datang ke ibu minta antarkan balik, suasana tidak aman, bapak antarkan ibu dulu ke rumah, datang lagi, itu tidak batal. Nah itu banyak beberapa hal yang membatalkan i'tikaf itu. Nah jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita melakukan amalan-amalan sebanyak-banyaknya, termasuk diantaranya i'tikaf di masjid. Nah, mengenai waktu i'tikaf, kalau menurut Imam Syafi'i sederhana aja, berhenti di masjid pada waktu i'tidal itu termasuk i'tikaf. Imam Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wal ardh. Berhenti sebentar, baru kita sujud. Itu termasuk i'tikaf. Termasuk juga tahiyat sebelum kita naik berdiri, sesudah tahiyat awal itu kita berhenti sebentar, termasuk i'tikaf. Jadi tidak ada batas waktu. Itu sederhananya Syafi'i begitu. Kalau Maliki lain lagi, Maliki itu harus 24 jam. Harus 24 jam. Kurang daripada 24 jam belum dikategorikan sebagai i'tikaf. Nah, jadi banyak lagi pendapat yang lain. Yang penting kita berhenti di masjid dengan niat i'tikaf. Dari Isya dari maghrib ke Isya, itu i'tikaf itu. Kemudian lagi ini kita duduk sambil mendengarkan tausiah, termasuk makna i'tikaf. Mendengarkan pengajian itu termasuk kerja-kerja i'tikaf, insyaallah. Nah, ya. Demikian saja. Ini ada pertanyaan. Siapa dapat jawab? Angkat tangan dulu, siapa dapat jawab? Angkat tangan dulu. Ada pertanyaannya belum? Nah, pertanyaan pertama itu adalah apa pengertian dari i'tikaf? Nah, kan? Diam beberapa hari dalam masjid. Nah, beberapa waktu itu termasuk i'tikaf. Ada tambahnya lagi itu. Ada tambahnya. Dia beberapa waktu di masjid, ada tambahnya. Apa tambahnya selain itu? Dengan niat mencari ridha Allah. Jadi kalau dulu tak bisa, harus ada niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dah. Itu mana dia dulu. Ya. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Perempuan. Oh ya perempuan. Ya. Siapa? Sebutkan 5 amalan yang harus kita lakukan waktu kita i'tikaf. Dia banyak, tapi Bapak minta sebutkan 5 saja amalan waktu kita i'tikaf di masjid. Nah, siapa dapat? Ini 5 pula, kalau 1 banyak 5 ya. Nah, siapa dapat 5 amalan yang harus kita kerjakan waktu kita i'tikaf di masjid? Azan. Tapi
banyak ya. Bapak turunkan 4 aja. Nah, siapa yang dapat? Ini ada yang dapat nih? Ayo. Kalau tak ada yang dapat, hadiah bapak aja bapak aja. Tak ada yang dapat, bapak aja. Pergilah. Ya, silakan. 4 atau 5? 4, 5. Coba 1. Ya. Ya, 3 dipikir tuh. Silakan selamat. 3, 4. Berapa tadi? Berdoa. Cepat, lagi. Nah, kalau terdapat 5, tak ada itu. Ya, 5. Ada yang dapat tambah ya? Baca buku. Nah, 5. Kau bagi 2 dia ya.